Bayangkan ada seorang pejabat yang terbukti melakukan korupsi miliaran rupiah. Ia dipenjara, tapi setelah keluar, hartanya masih berlimpah. Rumah mewah tetap berdiri, mobil mewah masih terparkir, dan keluarganya tetap hidup enak. Sementara rakyat yang menjadi korban korupsi tetap hidup dalam kesulitan. Inilah yang membuat masyarakat menuntut agar undang-undang perampasan aset segera disahkan. Kaca pembesar mengarah ke kiri. Apa itu undang-undang perampasan aset? Undang-undang ini pada dasarnya adalah aturan hukum yang memungkinkan negara menyita aset atau harta hasil kejahatan, terutama korupsi, narkotika, pencucian uang, dan tindak pidana berat lainnya. Bedanya dengan aturan yang ada sekarang adalah, tidak hanya pelaku yang dihukum penjara, tapi juga aset hasil kejahatan bisa langsung diambil negara. Bahkan jika pelaku sudah meninggal, melarikan diri, atau mengalihkan aset ke keluarga, negara tetap bisa menyitanya. Timbangan 2 mengapa penting disahkan? Ada beberapa alasan utama. Korupsi di Indonesia masih masif. Data dari KPK menunjukkan bahwa setiap tahun, kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah. Kalau hanya memenjarakan pelaku tanpa merampas hasil kejahatan, itu artinya mereka masih bisa menikmati hasil curian setelah keluar penjara. Efek jera lebih kuat. Kalau aset bisa dirampas, pelaku tidak akan berpikir bahwa korupsi bisa jadi tabungan jangka panjang. Hukuman bukan hanya badan, tapi juga kekayaan mereka hilang. Mengembalikan hak rakyat. Aset yang dirampas bukan untuk dipakai pemerintah seenaknya, tapi bisa digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Dengan kata lain, harta hasil korupsi dikembalikan ke rakyat. Selaras dengan hukum internasional. Banyak negara maju sudah punya aturan seperti ini. Indonesia yang sering jadi target aliran dana gelap butuh payung hukum kuat agar bisa bekerja sama dengan negara lain dalam melacak dan menyita aset di luar negeri. Tanda konstruksi tantangan dan kontroversi. Tentu saja, undang-undang ini tidak lepas dari tantangan. Ada pihak yang khawatir UU ini bisa disalahgunakan untuk balas dendam politik. Ada juga yang takut prosesnya melanggar hak asasi manusia. Selain itu, ada pertanyaan, bagaimana membuktikan suatu aset berasal dari kejahatan? Semua ini membutuhkan sistem hukum yang transparan, bukti yang kuat, dan pengawasan ketat dari publik. Pengeras suara umum, suara dari masyarakat. Banyak rakyat biasa yang mendukung UU ini karena sudah muak dengan korupsi yang merajalela. Mereka ingin bukti nyata bahwa pemerintah serius, bukan hanya pidato atau janji kosong. Bagi rakyat kecil, melihat koruptor hidup mewah setelah keluar penjara adalah luka yang sulit disembuhkan. Bintang bersinar harapan ke depan. Jika UU perampasan aset benar-benar disahkan dan dijalankan dengan baik, kita bisa berharap negara tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga mengeringkan sumber kekayaannya. Uang hasil korupsi kembali ke rakyat. Kepercayaan masyarakat pada hukum dan pemerintah meningkat. Undang-undang ini bukan sekadar aturan, tapi simbol bahwa negara berdiri bersama rakyat, bukan bersama koruptor. Mikrofon penutup. Jadi, mengapa undang-undang perampasan aset harus segera disahkan? Karena tanpa itu, kita hanya menghukum badan, tapi membiarkan harta haram tetap beredar. Karena tanpa itu, korupsi akan terus menjadi penyakit yang menggerogoti bangsa. Dengan UU ini, kita tidak hanya bicara tentang keadilan hukum, tapi juga tentang masa depan bangsa yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.